Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Knalpot, selamat datang kembali bersama kami di podcast Knalpot, podcastnya BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Saya Fedri Ramadana. Dan saya Eru Baginda Maulana, senang sekali bisa menemani Anda semua hari ini di episode yang berapa nih ya, Fed ya? Anggap aja lah yang ke sekian. Udah sering banget nih episode udah banyak, udah lupa gitu ya, Fed ya. Kita akan membahas program yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Apa itu? Salah, bukan program makan siang gratis ya guys ya. Kita akan membahas program yang sangat penting yaitu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Iya betul sekali. Soalnya ada yang nggak tahu tuh kadang aku peserta BPJS Kesehatan. Iya, peserta BPJS Kesehatan itu adalah peserta JKN karena nama programnya JKN dan BPJS Kesehatan adalah lembaga penyelenggaranya. Nah, betul, barusan semalam tuh kejadian kan ada orang kan yang nanya. Oh iya, dia nanyain aku kayak aku mau apa namanya, mau daftar KIS kata gitu. Maksudnya di KIS apa gimana nih? Ya mau daftar KIS ya itu aku bilang, oh ya KIS itu nama kartunya ya Kak. KIS Kartu Indonesia Sehat. Nama programnya itu JKN. Nama badannya itu BPJS Kesehatan. Dan eh, peserta yang mendaftar untuk mengikuti program JKN itu namanya peserta JKN. Jangan salah lagi ya teman-teman ya. Yang pendengar setia Knalpot. Ini sering keliru ya kayaknya. Betul sekali kawan-kawan. Program JKN ini adalah salah satu wujud nyata komitmen negara dalam menjamin kesehatan masyarakatnya. Yuk kita bahas dari pengertian dasar hingga manfaatnya ya. Nah, jadi gini, Kim. Apa sih sebenarnya program JKN itu? Oke, ini kita bahasnya secara pelan-pelan ya, supaya biar ngerti gitu. Biar nanti nggak nanya-nanya lagi kayak aku BPJS atau JKN JKN, sama aja iya. sebenarnya. Atau tetangganya, Kim? Tetangga kita. Oh iya, itu kadang ada yang bilang, oh kalau misalnya cairin dana gimana? Mohon maaf, itu tetangga kita yang bisa mencairkan dana, bukan tetangga, saudara kembar Saudara kembar kita. kita. Iya. Karena nama depannya sama ya. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Oh ya, sebelumnya pernah juga loh ada yang nanya ke aku, Bang, gimana cara daftar BPJS Kesejahteraan? Situ aku bingung. Perasaan kita cuman berdua itu saudara kembarnya. Kenapa ada yang ketiganya muncul? Kira-kira dia anak siapa gitu ya? Jadi kesejahteraan itu tidak ada ya teman-teman ya. Adanya cuma dua, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Oke lanjut. Lanjut ya ke program JKN. Batu. Aduh, program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah program asuransi kesehatan sosial. Jadi ini apa namanya? Perusahaannya itu bergerak di bidang asuransi ya teman-teman ya. Berarti ada prinsip asuransi yang diterapkan di BPJS Kesehatan. Makanya ada yang namanya itu pembayaran iuran bulanan. Gitu. Iya, iya. Jadi tujuannya apa, Kim? Nah, jadi tujuan utamanya adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia ya, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir akan biaya. Itu. Jadi program ini mencakup seluruh penduduk Indonesia ya. Iya, betul sekali. Semua penduduk Indonesia. Jadi kalau Anda merasa kalau Anda itu penduduk Indonesia, Anda dijamin oleh JKN. Termasuk warga negara asing juga loh. Oh, WNA juga bisa, Kim? Bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Maka dia wajib untuk mendaftarkan dirinya ke program JKN untuk menjamin kesehatannya selalu. Gitu. Biar selama bekerja dia tidak perlu khawatir lagi. Bisa juga dia menjadi peserta JKN. Program ini terdiri dari 2 segmen besar. Ini segmen besar ya, belum ada segmen yang lain. Tapi kita bahas dulu segmen besarnya. Yaitu penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah untuk, nih ini di garis bawahi ya, untuk masyarakat kurang mampu. Dan non-PBI. Nah, non-PBI ini terdiri dari beberapa segmen lagi, yaitu non-PBI ini adalah peserta mandiri atau pekerja formal
yang iurannya dibayarkan oleh mereka sendiri atau pemberi kerja. Nah, ada dua lagi, ada namanya PBPU, penerima upah bukan pekerja. Penerima PBPU, bantuan, apa sih? PBPU, PB? penerima peserta. Oke, program ini terdiri dari dua segmen besar. Nah, kita bahas, sebenarnya dia ada beberapa segmen lagi ya. Jadi kita bahas dulu dari penerima bantuan iuran atau PBI Mm-mm. yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. Nah, segmen PBI ini juga terdiri dari dua segmen lagi, yaitu PBI APBN dan PBI APBD. Ya, APBD daerah, APBN nasional. Selanjutnya ada segmen non PBI. Nah, non PBI ini juga terdiri dari beberapa segmen lagi. Ada yang namanya PBPU ya, PU. Fed ya. Iya, Pekerja bukan penerima penerima. upah atau biasanya kita menyebutnya adalah segmen mandiri. Jadi bayar sendiri. Sama ada pekerja formal atau namanya PPU, pekerja penerima upah. Nah, yang iurannya dibayarkan oleh pemberi Kerja. kerjanya dengan syarat 1% dipotong dari gaji dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Betul. Menarik sekali ya kayaknya. Lalu bagaimana mekanisme pendaftaran peserta-peserta tersebut, Kang? Pendaftarannya sangat sangat mudah sekali sesuai dengan hashtag kita ya di Instagram yang sudah tersebar luas, BPJS makin cepat, BPJS makin mudah. Nah, bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN, bukan JMO ya, Wah, bukan JMO. JMO itu BPJS Ketenagakerjaan. kita sering iklanin sa- saudara kita dapat bisa jadi Oh brand bisa ambassador. harusnya ya kan, kita saling mengiklan nih, gitu kan. Kita bisa jadi BI mereka, mereka bisa jadi BI kita. Bisa dong ya, sering apa namanya mutualisme. Mutualisme. Oke, telah selanjutnya menggunakan aplikasi mobile JKN ya teman-teman, jangan salah lagi. Segera download di App Store atau di Play Store Anda. Terus melalui website BPJS Kesehatan atau langsung datang ke kantor cabang. Mm-mm. Bisa juga melalui WhatsApp Pandawa ya atau Nomor pendapat berapa gitu? nomor Pandawa di 0811 8165 165. Oke. Selanjutnya bisa juga dari care center kita di 165. Pastikan Anda punya pulsa ya teman-teman. Peserta hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, dan buku tabungan jika ada. Nah, kalau kita bicara sejarah nih, King, ya, bagaimana asal mula program JKN ini? Nah, program JKN ini mulai beroperasi satu dekade yang lalu. Satu dekade berapa, Febri? 10 tahun. Ya, benar sekali. Beroperasi 1 Januari 2014. Nah, sekarang kita mau memasuki tahun baru nih. Mau 2025 sebentar lagi. Berarti mau 11 tahun ya. Pada dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebelum ada JKN, kita memiliki berbagai program jaminan kesehatan seperti Askes. Jadi sebelum ganti nama jadi BPJS Kesehatan, berarti sebelum 2014 kita itu namanya PT Askes. Askas. PT Askes. Sekarang setelah 2014 berubahlah ia menjadi BPJS Kesehatan. Nah, Oh, dulu itu Askes itu untuk PNS dan Jam Sostek itu untuk pekerja swasta. bukannya jam kesda itu. Jam Kesda. Hmm. Ya, jadi King, bisa dibilang ini adalah evolusi dari sistem jaminan kesehatan sebelumnya ya. Iya, benar sekali. Dengan adanya JKN, cakupan jaminan kesehatan diperluas sehingga tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja. Sekarang siapapun bisa menjadi peserta JKN dan mendapatkan manfaatnya. Nah, ini yang paling penting nih King. Apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh peserta JKN? Manfaatnya sangat banyak ya. Yang pertama, peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, seperti puskesmas atau klinik yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis tertentu. Bagaimana kalau penyakitnya memerlukan penanganan lebih serius, King?
Ya, kalau misalnya dia membutuhkan penanganan yang lebih serius, bila diperlukan dia akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Peserta JKN juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, termasuk seperti rawat inap, operasi, perawatan lainnya sesuai indikasi medis dari dokter. Dan semua itu di-cover oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh iya iya iya. Luar biasa ya. Bagaimana dengan pelayanan untuk ibu hamil atau anak-anak? Tentu saja juga masuk. Program JKN ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, KB, imunisasi, serta perawatan anak. Bahkan ada juga pelayanan screening kesehatan untuk mendeteksi dini risiko penyakit kronis. Oh, ini jadi benar-benar komprehensif ya. Tapi bagaimana dengan penyakit yang kronis, King? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal juga masuk ke dalam cakupan JKN. Peserta bisa mendapatkan obat secara rutin dan perawatan berkelanjutan tanpa biaya tambahan dengan program yang bernama PRB, PRB program rujuk balik. balik. Ya, oke. Nah, kalau gitu apakah ada layanan yang bersifat promotif dan preventif, King? Tentu saja ada. Kita juga ada stafnya di sini. JKN juga mendukung upaya promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan, pemeriksaan rutin, program vaksinasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup para peserta JKN. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, jelas sekali lah ya bahwa program JKN ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya memberikan perlindungan finansial, namun juga memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas ya, King ya. Iya dong, betul sekali. Pesan pesan saya untuk para peserta peserta JKN dan para pendengar setia dari Knalpot, jangan ragu untuk mendaftar sebagai peserta JKN karena nggak ada ruginya. Betul. Dengan iuran yang minim Anda bisa mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang tidak terbatas dan pastikan juga untuk Anda rutin untuk membayar iuran agar manfaatnya bisa terus dirasakan. Tapi sekali lagi, gak ada orang yang mau sakit karena sakit itu mahal. Kita pengennya sih sehat terus. Iya, Tapi ini kan juga dalam bentuk usaha kita dalam menjaga diri kita. betul. Setidaknya kita membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Iya, benar sekali. Dengan gotong royong, semua Semua. tertolong. Terima kasih, King, atas penjelasannya yang sangat informatif. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia podcast Knalpot. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inisiatif.